Oke ya. Sebelum memulai tutorialnya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya saya tes dulu ya. Ini coretannya kelihatan belum? Coretan-coretannya. Udah bang. Kelihatan Udah Bang. ya. Oke ya. Oke, kita jadi hari ini masuk ke pertemuan yang pertama. Topiknya itu hukum kolom dan medan listrik. Nah, sekarang kita masuk aja ke materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan hukum kolom. Nah, jadi rumus hukum kolom itu mudah ya. Rumusnya itu F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, tapi di sini ada bagian Q-nya itu kita kasih mutlak. Gini ya, kita kasih mutlak. Nah, tujuannya adalah saat nanti ada muatan negatif, saat kita masukkan ke dalam perhitungan, muatan negatifnya itu nggak kita tulis gitu. Jadi tanda negatifnya itu nggak kita tulis. Gitu ya. Jadi tujuan mutlak ini supaya tanda pada muatan negatif nggak kita tulis dalam perhitungan tanda negatifnya. Ya. Habis itu di sini ada muatan negatif sama muatan positif. Karena muatannya beda maka akan saling tarik-menarik. Kalau muatannya sama akan saling tolak-menolak. Lalu di sini ada penulisan ya. Di sini ada penulisan yang ini pun muatan 1. Muatan 1 berarti penulisan gayanya F21. Ya, jadi penulisannya harus diperhatiin juga. Terus kalau muatan 2 penulisannya F12. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk aja ke soal yang pertama. Capaiannya memahami prinsip gaya interaksi muatan hukum kolom. Di sini ada dua soal. Yang ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Ini berkaitan sama hukum kolom. Masuk ke soal yang pertama. Hitunglah jarak pisah antara dua muatan titik Q1 sama dengan 26 mikrokolom. Jadi di sini tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya yang pertama ada Q1 sama dengan 26 mikrokolom. Dan Q2 minus 47 mikrokolom. Ini Q2 sama dengan minus 47 mikrokolom. Jika besar gaya elektrostatik atau kolom antara dua muatan titik tersebut adalah 5,7 Newton, di sini F-nya sama dengan 5,7 Newton. Nah, yang ditanya itu di awal ya udah ditulis hitunglah jarak pisah. Berarti yang ditanya itu R-nya ya. Yang ditanya R-nya itu berapa? Terus di sini jawab. Nah, saya juga pengen ngingetin ya buat kalian, kalau kalian ngerjain tugas ya, tugas itu harus kalian tulis diketahui, ditanya sama jawabnya. Kita harus ditulis karena ditanya aja ya, menulis ditanya sama nulis diketahui itu ada poinnya gitu. Jadi walaupun jawaban kalian itu benar, pasti kalian tuh nggak bakal dapat nilai 100. Pasti ada pengurangan poin karena diketahui ditanyanya itu nggak ditulis. Soalnya dari kunci jawaban untuk tugas itu emang udah kayak gitu poinnya. Ada poin-poin tersendiri diketahui ditanyanya gitu. Jadi untuk tugas kedepannya harapannya ditulis ya, ditanya diketahuinya ini. Sekarang kita jawab aja. Nah tadi kita udah tahu bahwa rumus hukum kolom itu kan gini ya, F sama dengan K dikali mutlak Q1 dikali mutlak Q2 dibagi R pangkat 2. Nah nilai K itu berapa sih? Ada yang tahu nggak nilai K? Nilai K ada yang tahu nggak berapa? 8,99 bang. Bukan bang. Betul. Jadi siapa yang jawab? Saya bang. Iya namanya siapa? Oh maaf bang. Hadafi bang. Ada V. Pak F atau V? V bang. V, oke. Nah ini sebagai nilai keaktifan ya. Jadi siapapun yang menjawab baik benar ataupun salah nanti dapat nilai keaktifan. Jadi K itu nilainya 8,99 dikali 10 pangkat 9. Habis itu Q-nya kita masukin nih. Q-nya itu kan ini ya 26 mikrokolom. Nah ini kita ubah ke kolom jadinya berapa nih? Ada yang tahu nggak berapa? 10 pangkat 6 bang. Betul. Tadi siapa yang jawab?
M. Dava Saputra dari Prodi Sains Aktuaria. M. Dava ya. Double F ya. Vivi. Oh, V. DAVA. Oke. Oke, benar ya. Jadi kalau pengen mengubah ke kolom dari mikro ini, itu tinggal kita kali 10 pangkat minus 6 kolom. Yang ini juga sama, jadinya minus 47 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, tinggal kita masukin aja Q1-nya itu 26 dikali, jangan kita masukin dulu deh. Karena tujuan kita itu kan pengen nyari R ya. Tujuan kita pengen nyari R. Berarti ini tuh bisa kita pindah ke sana ya. Di matematika kan bisa ya. Kita kali silang. Jadi R pangkat 2 itu sama dengan K dikali mutlak Q1 dikali mutlak Q2 dibagi F. Ya kan? Jadi pindah ya, R pangkat 2-nya sama F-nya pindah. Nah, di sini masih R pangkat 2. Karena kita pengen nyari R-nya aja, pangkat 2 itu sebenarnya bisa pindah ya. Kalau bahasa gampangnya pindah ya. Kalau pindah itu jadi akar dia. Jadi ini jadi R, pangkat 2-nya pindah ke kanan jadi akar. Jadi K mutlak Q1 dikali mutlak Q2 dibagi F. Tinggal kita masukin aja nilai-nilai yang udah kita ketahuinya. K-nya itu 8,99 dikali 10 pangkat 9. Bentar. Kali 10 pangkat 9. Habis itu dikali Q1-nya. Q1-nya itu nilainya 26 dikali 10 pangkat minus 6 dikali Q2. Q2-nya itu kan di sini kan negatif ya muatannya. Nah, karena mutlak kita masukin aja positifnya. Jadi 47 dikali 10 pangkat minus 6. Gitu ya. Jadi gunanya mutlak itu supaya muatan yang negatif ini saat kita masukin ke perhitungan itu jadi positif. Dibagi F-nya itu 5,7. Ini tinggal dihitung aja. Kalau dihitung hasilnya 1,39 meter. Jadi ini nilai R-nya. Itu ya. Di sini ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 1? Oke, nggak ada ya. Gampang lah ya nomor 1 ini. Oke, gampang. Gampang ya. Apakah fisikanya udah jago kalau udah bisa nomor 1? Belum ya. Karena soal-soal berikutnya lebih susah lagi. Oke, kita coba masuk ke soal berikutnya. Ini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini perhatikan susunan muatan-muatan titik pada gambar di bawah ini. Jadi muatan titiknya itu ada 3, 1, Q1, Q2, Q3. Pada gambar, besar muatan Q1 sama dengan Q3, sama dengan 5 mikrokolom. Jadi di sini kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya Q1 itu sama dengan Q3, sama dengan 5 mikrokolom. Terus di sini ada Q2 nih. Q2 itu nilainya sama dengan minus 2 mikrokolom. Dan A 0,1 meter. A-nya sama dengan 0,1 meter. Hitunglah, berarti ini ditanya ya. Jadi yang ditanya. Hanya hitunglah resultan gaya kolom pada muatan Q3. Berarti yang ditanya itu F3. Terus kita jawab ya. Jangan lupa ditulis diketahui, ditanya, sama dijawabnya. Nah, sekarang kita coba lihat ya susunan muatannya itu gimana. Di sini muatan Q1, ini muatan Q2, ini muatan Q3. Nah, karena yang ditanya itu di sini gaya yang bekerja pada muatan Q3, kita perhatiin muatan Q3 ini. Nah, kita coba lihat muatan Q3 ini terhadap muatan Q1. Muatannya kan sama ya. Satu muatannya positif, Q3 muatannya positif. Maka gaya kolomnya itu akan saling tolak-menolak, ya kan? Jadi Q3 itu arahnya bakal ke kanan atas karena menolak. Oke ya. Terus Q2, ini kan muatannya kan negatif. Muatannya negatif. Maka si muatan Q3 ini bakal tertarik ke muatan Q2. Itu ya. Jadi ini memang gambarnya udah ada gambarnya nih, arah-arah dari gaya kolomnya. Tapi beda nanti kalau kalian ngeliat ke soal nomor 3 ini. Ini nggak ada arah gaya-gayanya nih. Jadi penting untuk memahami tadi ya mengenai arah-arah gaya kayak gini.
Ya, oke. Nah, sekarang kita jawab. Langkah yang pertama, ini kita cari dulu. Kita cari F13 dan F23. Jadi kita cari F13 dan F23. Nah, gitu ya, kita cari dulu nih. Cari dulu F13. F13 itu berarti K dikali mutak Q. Karena di sini kan F13, berarti kita tulis 1 dulu. Q1 mutak Q3. Gitu ya, kita urut ini. 13 berarti Q1, Q3. Dibagi di sini R13 pangkat 2. Habis itu tinggal kita masukin aja nilai-nilai yang kita ketahui. Q-nya itu kan udah tahu ya, di sebelumnya kan 8,99 dikali 10 pangkat 9. Habis itu di sini kita kali Q1. Nah, Q1-nya ini kita ubah dulu nih. Jadinya 5 dikali 10 pangkat minus 6 volume. Yang ini sama dengan minus 2 dikali 10 pangkat minus 6 volume. Nah, ini tinggal kita masukin aja ya. Jadi Q1-nya itu nilainya 5 dikali 10 pangkat minus 6 dikali Q3. Q3-nya itu sama dengan Q1, yaitu nilainya 5 dikali 10 pangkat minus 6. Dibagi sama R13. R13-nya berapa? Ada yang tahu nggak? 0,2 bukan bang? Berapa? 0,2 bang. 0,2 ya. Tadi siapa yang jawab? Saya catat dulu sebagai nilai keaktifan. Saya bang, Boy bang. Boy, oke. Jadi di sini R13 itu jarak ini ya. Jarak dari muatan 1 ke muatan Q3, yaitu akar 2A. Nah, kita tinggal masukin aja nih, 2. Kita masukin A-nya nih. A-nya itu 0,1. Gitu. Nah, akar 2 dikali 0,1-nya kita masukin aja ke sini. Jadi akar 2 dikali 0,1 dipangkatkan 2. Gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja. Ini tuh udah ada hitungannya ya, hasil hitungannya. Hasil hitungannya itu di sini tuh 11,23 Newton. Nah, ini tuh hasil hitungan yang ada di KJ. Kalau misal nanti hitungannya beda ya, beda-beda. Nanti kalian coba aja hitung ulang. Tapi di KJ hitungannya ini hasilnya. Nah, ini F13. Nah, habis itu kita cari berikutnya ya, kita cari F23. Sekarang kita cari F23. Sama caranya tinggal kita tulis K dikali mutak Q2 dikali mutak Q3 dibagi sama R23 pangkat 2. Kita masukin lagi nilai-nilai yang diketahuinya. 8,99 dikali 10 pangkat 9 dikali Q2. Q2 itu nilainya ini ya. Nilainya itu minus 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ingat ya, masukin angka positifnya aja. Minusnya itu nggak kita masukin karena mutlak di sini. Di 2 dikali 10 pangkat minus 6 dikali Q3, nilainya itu sama dengan Q1, yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 6. Terus kita bagi sama R23. Jadi jarak dari muatan Q2 ke muatan Q3, yaitu jaraknya A. A itu nilainya 0,1. 0,1 dipangkatkan 2. Ini juga sama nih, udah ada hasil hitungannya sama dengan 8,99 Newton. Nah, ini hasil dari F23-nya. Nah, tujuan kita itu pengen nyari si F3. Nah, gimana cara nyari F3? Ada yang tahu nggak? Cara nyari F3 itu gimana terus? Ada yang punya ide nggak? Gimana cari nyari F3? Itu yang F13-nya dibikin sumbu X sama Y, Bang. Betul. Tadi siapa yang jawab? Rizal, Bang. Rizal. Bener ya, Rizal ya? Iya. Rizal. Nah, oke, kita coba hapus dulu ya oret-oret yang ada di gambar ini. Kita hapus dulu nih. Kita hapus dulu. Nah, caranya kita harus cari vektor-vektor dari F13 dan vektor-vektor dari F23.
Nah, ini saya anggap lah ini langkah 1 lah ya. Ini saya kasih nama langkah 1. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 2. Saya tulis di sini aja ya. Langkah 2. Langkah 2, kita cari vektor ya. Cari vektor dari F13 dan F23. F13 dan F23. Nah, kita cari F13 dulu ya. Kita tulis di sini. Vektor tuh gini ya. Vektor F13 itu sama dengan F13 di arah sumbu X ditambah sama F13 di arah sumbu Y. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat nih F13. F13 itu kan kayak gini ya. Ini perlu kita uraikan ke arah sumbu X sama sumbu Y. Jadi ini kita buat jadinya di sini tuh F13 karena di sumbu X jadinya F13X. Terus ini juga kita uraikan ke sumbu Y. Jadinya di sini F13Y. Nah, tapi di sini kita belum tahu nih sudut di sini tuh berapa. Nih, di sudut di sini tuh kita nggak tahu nih. Ada yang tahu nggak sudutnya berapa kira-kira? Ada yang tahu? 45 bang. 45, benar. 45. Oke, tadi siapa yang jawab? 45. Tadi ada 2 orang nih, siapa nih? Ada V bang. Ada V. Terus satu tadi cewek nih yang jawab. Azahra bang. Pakai Z ya, Azhra. Oke. Tapi pertanyaannya kenapa bisa 45? 45 benar, katanya 45, tapi kenapa bisa 45? Mungkin teman-teman yang lain kan belum pada tahu kenapa 45. Ada yang tahu nggak kenapa 45? Kalau nebak aja bang. Jadi gini ya, caranya gini. Nah, kita coba lihat ya, kalau di anak-anak matematika pasti tahu nih. Kita lihat ya, ini tuh ngebentuk segitiga apa sih? Ini bentuk segitiga apa? Ada yang tahu nggak segitiga apa? Segitiga siku-siku bang. Betul, segitiga siku-siku boleh. Tadi siapa yang jawab? Siku-siku. Yang jawab siapa tadi? Siku-siku. Astri bang. Astri. Siku-siku. Tapi saya pengen ngelihatnya itu dari samping ya, dari bawah ya. Kalau ini itu sebenarnya selain membentuk siku-siku, ini tuh sebenarnya membentuk segitiga sama kaki. Ya kan, sisinya sama nih. Yang ini sisinya A, yang ini sisinya A. Ya kan? Nah, karena sisinya sama, otomatis sudut yang di sini itu sama dengan sudut yang di sini. Gitu kan. Nah, kalau yang di sini itu otomatis sudah tahu ya bahwa yang siku-siku ini 90 derajat. Gitu. Nah, kalau yang ini tetanya sama dengan teta. Gitu. Jadi kalau kita ini ya kita jumlahin ya, pokoknya teta ditambah teta hasilnya 90. Jadi di sini kita bisa tulis teta ditambah teta. Bentar nih, kok nggak muncul ya tulisannya. Sama dengan 90 derajat. Teta tambah teta kan 2 teta. Sama dengan 90 derajat. Berarti teta itu sama dengan 90 derajat dibagi 2. Sama dengan 45 derajat. Itu. Jadi kenapa hasilnya 45 derajat itu karena ini. Ya, oke. Ya. Nah, kalau udah sekarang tinggal kita masukin aja ya. Di sini F13X itu nilainya apa nih? Di cos atau sin? F13X di arah sumbu X. Ada yang tahu nggak? Kos bukan bang. Bener cos. Tadi siapa yang jawab? Dwi Sofi bang. Dwi Sofi ya. Pakai F atau V? Itunya pakai W bang. Pakai F juga gitu. Oh, Dwi Sofi. Oke. Bener ya. Jadi pokoknya kalau di samping sudut itu dikasih cos. Oke. Jadi di arah sumbu X ini kan di samping sudut ya, berhimpitan sama sudut nih. Berarti dikasih cos. Jadi di sini kita tulis F13 cos.
cos 45 derajat. Kalau di arah sumbu Y itu kebalikannya dari cos, sin ya. Jadi F13 sin 45 derajat. Nah udah tinggal kita masukin aja nih ke sini. F13X nilainya udah ada ya. F1, ini warnanya saya ubah ungu aja deh. Tinggal kita masukin aja ya. Jadi sama dengan F13 cos 45 derajat. F13-nya udah ada nih. F13 sin 45 derajat. Nah, F13 kan udah ada nilainya ya. F13 udah kita hitung sebelumnya di langkah 1. Nilainya 11,23. Jadi kita masukin 11,23. Terus di sini cos 45 derajat. F13 juga sama nilainya 11,23 sin 45 derajat. Nah, yang ini kita hitung ya, 11,23 cos 45 itu hasilnya 7,9 ya. 7,94. Yang ini juga sama nih, 11,23 sin 45 hasilnya 7,94. Apakah ini dijumlah? Enggak kita jumlah. Kita harus ingat bahwa yang ini kan vektor ya. Kalau di arah sumbu X itu vektornya I. Di arah sumbu Y itu vektornya J. Ini juga kita kasih I, yang ini kita kasih J. Ini juga kita kasih I, yang ini kita kasih J. Ini I, ini J. Jadi ini hasil dari F vektor F13-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman ya, aman. Gimana? Bisa ya? Kalau diem aja saya anggap bisa nih. Jawab dong. Bisa bang. Bisa bang gitu. Nah, kan enak. Oke ya, bisa ya. Tadi kita udah nyari vektor yang ini, sekarang kita cari vektor F23. Ya kan? Kita udah nyari vektor F13, sekarang kita cari vektor F23. Kita tulis lah warna merah ya. Kita tulis vektor dari F23. Sama nih, kita tulis dulu nih. F23 di arah sumbu X ditambah F23 di arah sumbu Y. Nah, kita lihat ya F23. Sebelum kita lihat F23, ini saya hapus dulu deh supaya enak melihatnya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita lihat F23. F23 itu arahnya kemana? Ke sumbu X ya. F23. F23 itu cuma ada di arah sumbu X aja. Yang mana ini tuh F23X. Itu nilainya sama dengan F23. Ya. Di F23X itu arahnya sama dengan F23. Jadi di sini bisa kita tulis bahwa F23X itu sama dengan F23. Nah, terus F23-nya gimana nih? Karena si F23 ini tuh nggak ada di arah sumbu Y, ya kan? Ini tuh nggak punya nih arah sumbu Y. Jadi kita tulis saja 0. Ya. Oke. Terus jangan lupa ini kita kasih I, ini kita kasih J, ini I, ini J. Terus kita masukin aja F23 nilainya udah ada nih. 8,99 I. Gitu. Terus yang 0J-nya nggak usah kita tulis lah. Jadi nilai dari vektor F23 itu 8,99 I. Tuh, oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, bisa lah ya. Kalau bisa, kita lanjut ke langkah ketiga nih. Kita masuk ke langkah 3. Sebenarnya nggak mesti pakai langkah-langkah gini. Kalau kalian udah bisa, nggak apa-apa gitu. Nggak perlu pakai langkah gini. Nah, kita cari yang ditanya. Yang ditanya itu F23 nih. Yang ditanya F23. Kita tulis. Yang ditanya F3 ya. Yang ditanya itu F3. Kita tulis F3 itu sama dengan ya. Sama dengan penjumlahan dari vektor F13 ditambah sama vektor F23.
F23. Tinggal kita masukin. F13 nilainya itu ini ya, 7,94i. Jadi kita masukin 7,94i. Habis itu ditambah 7,94J. 7,94J. Habis itu ditambah F23. Nah, sebelum saya nulis F23, kita coba perhatiin ya. F23X itu arahnya ke kiri. Ya kan? Arahnya ke kiri. Nah, karena arahnya itu ke kiri, kasih minus di sini. Kasih minus. Kalau arah ke kiri atau arahnya ke bawah itu minus. Tapi kalau arah ke atas sama ke kanan itu positif, plus. Jadi di sini kita masukin ya, F23 itu sama dengan minus 8,99i. 8,99i. Nah, habis itu di sini ada yang bisa kita hitung nih. Di sini ada i. Ini bisa kita hitung sama yang ada i-nya, yang ini. Jadi kita hitung. Gitu ya. Jadi di sini 7,94i dikurang 8,99i. Ini kalau kita kurang hasilnya menjadi minus 1,05i. Ditambah yang J-nya 7,94J. Jadi besar dari resultan gayanya, resultan F3-nya itu ini. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah selesai nih jawaban di soal nomor 2. Permisi bang, emang itu nggak dibuat dalam bentuk akar ya bang? Itu juga boleh juga itu dibuat ke dalam bentuk akar. Bisa juga. Nah, ini masih dalam bentuk vektor ya. Ini bentuk vektor, ini bentuk vektor. Nah, kalau kita pengen bentuk ke ini ya, ke akar, nanti di sini jadinya kayak gini, nggak pakai vektor nih. Jadinya hasilnya kayak gini nih. Nah, jadi itu tuh mutlak gini sih, mutlak F3 gini. Jadi nanti kalian bisa masukin akar gini ya. Akar. Tinggal kalian masukin nih. Minus 1,05i pangkat 2 ditambah 7,94J pangkat 2. Itu. Jadi bebas sih. Kalau misalkan di ujian ya, gantung kalian, tergantung di soalnya nanti. Kalau di soalnya itu ada I dan J, berarti kalian cukup sampai sini aja nih. Tapi kalau nanti itu nggak ada I sama J-nya, berarti kalian harus akarin. Itu. Ada lagi nggak? Ini sambil azan ya, kita istirahat bentar ya, nunggu azannya selesai. Kalau ada yang mau ditanyain juga boleh. Wah, 66 ya. Berarti ada 3 orang yang nggak hadir ya. Bang terlewat tadi. Bang, saya agak terlewat tadi pas F23X. Kenapa dia minus ya bang? Oke. Ya bentar ya, kita tunggu azannya dulu selesai. Oh iya, saya pengen nanya juga sih, pengen diskusi juga sih terkait dengan jadwal ya. Mengingat minggu depannya lagi kan puasa nih.
Apa kalian mau tetap nih diadain malam kayak gini? Soalnya kan siapa tahu kan ada yang mau tarawih ya kan. Ya diskusin aja dulu, siapa tahu pengen tetap diadain malam atau pengen ada perubahan juga boleh sih. Kabarin saya aja. Diskusikan aja dulu karena bulan puasa kan. Siapa tahu ada yang pengen tarawih. Ya, tadi ada pertanyaan ya, kenapa F23X ini itu negatif? Nah, kalau kita lihat di gambar sini, di bagian atas ini ya ada gambar, F23X ini itu arahnya ke kiri. Jadi kalau di vektor itu, kalau ke kiri dan ke bawah ya, ini dan ke bawah itu negatif. Terus kalau ke kanan dan ke atas, bisa ke kanan atau ke atas itu positif. Gitu. Jadi F23X ini karena arahnya ke kiri, jadi di sini saya kasih negatif. Itu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu berkaitan sama medan listrik ya. Nah, medan listrik itu E sama dengan K Q per R pangkat 2. Kalau di gaya listrik tadi itu F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, Q-nya ini kita hilangin 1. Jadinya medan listrik. Kayak gini. Terus jangan lupa juga di sini tuh ada mutlaknya. Sebagai tanda bahwa kalau ada muatan negatif saat dimasukin ke sini, itu jadi positif. Positif gitu ya. Di negatifnya nggak usah kita masukin. Habis itu di sini saya pengen coba ini ya, ini penting juga nih terkait dengan arah dari medan listrik. Jadi kalau muatannya itu positif, ini muatannya positif ya. Arah dari medan listriknya itu keluar. Jadi medan listriknya itu panah-panahnya itu keluar dari si muatnya. Tapi kalau muatannya itu negatif, arah dari medan listriknya itu masuk ke dalam muatan. Gini ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar, mungkin ya di gambar di modul, ini muatan positif, ini muatan negatif. Terus di sini ada garis-garis di medan listriknya. Gini. Terus kalau kalian perhatiin, ada tanda panah yang ke arah muatan negatif. Ini. Itu ya. Atau kalau gambar yang lebih bagusnya itu, gambar yang lebih bagus tuh kayak gini. Nah, jadi di sini muatan positif, arah panahnya itu keluar dari muatan positif, masuk ke muatan negatif. Nah, ini arah dari medan listrik. Sekarang kita masuk aja ke soalnya.
Soalnya di sini itu ada capaiannya mampu menyelesaikan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan diskrit. Satu soal. Soal nomor 3, perhatikan susunan muatan titik pada gambar di bawah ini. Pada gambar, besar muatan Q1 sama dengan 7 mikrokolum. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui Q1 sama dengan 7 mikrokolum. Dan Q2 sama dengan minus 5 mikrokolum. Yang ditanya, hitunglah medan listrik di titik P. Jadi di sini yang ditanya itu medan listrik di titik P. Jadi kita tulis EP sama dengan, terus kita jawab. Nah, sekarang kita lihat ya, titik P itu kan ada di sini. Oke, titik P itu ada di sini. Kita coba lihat muatan Q1. Muatan Q1 itu kan positif ya. Berarti arah medan listrik dari muatan 1 itu arahnya kemana? Arahnya ke atas atau ke bawah? Ada yang bisa bantu nggak? Ke atas, Bang. Bener ya, ke atas. Tadi siapa yang jawab? Pasca, Bang. Pasca. Kenapa ke atas? Tahu nggak kenapa ke atas? Karena muatannya positif. Kalau muatannya positif, arah medan listriknya keluar ya. Arah medan listriknya tuh keluar dari muatannya. Jadi kalau panahnya ini kita terusin ke atas, dia arahnya ke atas gitu. Oke ya. Jadi yang tadi itu penting nih. Makanya kenapa tadi saya bahas, kalau muatan positif arah medannya keluar, kalau muatannya negatif arah medannya masuk. Oke. Nah, sekarang saya pengen nanya, kalau terhadap muatan Q2 gimana arahnya? Arahnya gini, ke bawah, ke kanan bawah, atau ke atas? Ke kiri atas? Yang mana? Kanan bawah. Mm-mm. Bang. Bener. Tadi siapa yang jawab? Ada 3 nih kayaknya yang jawab. Apa aja tadi yang jawab? Darel. Darel. Terus siapa lagi? Ayo. Ezi bang. EZ. EZI. Gini. EZY bang. Oh, EZY. Terus ada lagi nggak? Tadi yang jawab. Masih ada nggak? Oke deh. Ya, jadi benar ya. Jadi arahnya itu ke kanan bawah. Ini itu E2 ya. Ini E2, muatan 2, yang ini E1. Nah, caranya sama nih. Ikutin aja langkah di soal nomor 2. Langkah soal nomor 2 ya. Nomor 2, kita masukin nih ke sini. Langkah 1. Langkah 1 kita cari dulu nih E1 dan E2-nya. Kita cari E1 dan E2. Atau saya nyarinya di atas sini aja deh ya, biar ini ya, kita kayak soal nomor 1 tadi, nomor 2 tadi maksudnya. Jadi kita tulisnya di sini. Langkah 1 kita cari E1 dan E2. Nah, kita tulis ya E1. E1. E1 itu sama dengan K dikali mutak Q1 dibagi R1 pangkat 2. K-nya kan udah tahu ya kita. K-nya itu kan 8,99 dikali 10 pangkat 9. Terus Q1 nih. Q1 kita ubah ke kolom dulu. Jadinya 7 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Yang ini minus 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Satunya kita masukin ya, nilainya 7 dikali 10 pangkat minus 6. Terus dibagi R1. R1 itu kan jarak dari muatan 1 ke titik P. Ya kan? Atau ini saya tambahin lah yang diketahuinya. R1 sama dengan jarak dari muatan 1 ke titik P. Yaitu nilainya 0,4 ya. 0,4 meter. Jadi di sini bisa kita masukin 0,4 dipangkatkan 2. Jadi kalau kita hitung jadinya nilai dari S1-nya itu sama dengan 3,9 dikali 10 pangkat 5. Satuannya apa? Ada yang tahu nggak? Satuan dari medan listrik. Simpel nih, jadi nilai keaktifan. Betul. Tadi siapa yang jawab? Pasca, Bang. Pasca. Pasca atau pasca sih? Pasca ya.
Oke, Iya bang. benar. Oke, jadi benar ya. Jadi satuannya itu N per C. Oke, jadi ini nilai dari E1-nya. Oke, ini saya kotakin dulu ya biar kelihatan lah. Ini E1. Sekarang kita cari yang kedua ya. Kita cari E2. Sama nih rumusnya, tinggal ganti key-nya doang nih. A mutlak Q 2 dibagi R2 pangkat 2. Sama dengan nilai K-nya udah ada 8,99 dikali 10 pangkat 9. Terus dikali Q2. Q2 itu minus 5 dikali 10 pangkat minus 6. Ingat ya, karena mutlak kita masukin yang positifnya. Jadi 5 dikali 10 pangkat minus 6. Dibagi R2. R2 berapa nih? R2 itu 0,5 benar. Siapa yang jawab tadi? M Dava Saputra bang. M pakai V tadi ya? Iya. Benar ya? Kenapa 0,5? Tahu nggak kenapa? Menggunakan Pitagoras bang. Benar ya. Jadi ini kalau saya ambil ya segitiganya nih ya, saya tarik ke sini. Ini kita punya ini nilainya 0,3, yang ini 0,4. Nah, kalau Pitagoras ini kan kita bisa cari sisi miringnya ya. Sisi miring itu gampang sebenarnya. Sisi miringnya itu sama dengan akar depannya ini kita pangkatkan 2, depannya itu kan 0,4 nih. Kita pangkatin 2 ditambah sampingnya kita pangkatin 2, 0,3 dipangkatin 2. Nah, ini pokoknya hitung aja deh. Kalau dihitung hasilnya 0,5. Gitu ya. Jadi di sini R2-nya itu 0,5 dipangkatkan 2. Ini sama nih kalau kita hitung ya. Ini udah ada hitungannya. Hasilnya itu sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Oke ya. Ingatin lagi kalau nanti perhitungannya ada yang salah, nanti silakan dikoreksi aja. Ini hasilnya. Oke, kita udah selesai nih langkah 1. Kita nyari S1 dan nyari E2. Langkah berikutnya kita cari vektor S1 dan vektor E2. Ya, kita coba cari. Ini saya tulis, ini kita tulis ya, langkah 2. Oke, jadi kita cari vektor E1 dan vektor E2. Itu. Tapi kalau kalian udah terbiasa nggak perlu pakai langkah juga nggak apa-apa. Kita coba masuk, kita cari dulu ya vektor S1-nya. Jadi di sini vektor S1. Nah, jadi sama nih caranya. Kita tulis saja S1 di arah sumbu X ditambah sama E1 di arah sumbu Y. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat ya. S1 ini itu arahnya cuma ke arah sumbu Y. Ya kan? Jadi E1 yang ada di arah sumbu Y itu sama dengan E1. Oke, jadi S1 yang ada di arah sumbu Y itu sama dengan nilai S1 ini. Gitu. Terus yang di arah sumbu X-nya gimana? Nah, S1 ini itu nggak ada yang ke arah sumbu X, berarti S1X-nya itu 0. Gitu. Jadi S1X-nya ini 0. Karena S1 ini nggak ada yang di arah sumbu X. Ditambah S1Y. S1Y nilainya itu sama dengan E1. Gini. Nah, terus jangan lupa ya, ini jangan lupa juga kalau di arah sumbu X dikasih I, di arah sumbu Y dikasih J. Ini sama persis lah kayak langkah di soal nomor 2 tadi. Ini I, ini J. Yang 0 ini nggak usah kita tulis aja lah ya, biar lebih ringkas. Kita masukin S1. S1 ini nilainya udah ada ya, 3,9 dikali 10 pangkat 5. Jadi 3,9 dikali 10 pangkat 5. Ininya kita tulis ya, J. Satuannya Newton per kolom. Nah, ini itu nilai dari vektor E1. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak bang. Ya, aman ya, bisa lah ya. Kalau bisa, kita lanjut. Sekarang kita cari vektor E2-nya. Vektor E2. Nah, vektor E2 berarti E2 di arah sumbu X tambah E2 di arah sumbu Y. Nah, berarti ini karena E2-nya ini itu miring, maka harus kita uraikan ya kan. Kita uraikan terhadap sumbu X, jadinya E2X. Karena diuraikan terhadap sumbu X, jadinya E2X. Kita uraikan terhadap sumbu Y.
Jadinya E2Y. Nah, tapi di sini kan ada theta ya. Di sini ada theta. Ini coba saya ubah warnanya. Nah, di sini theta. Kalau di sini theta, di sini itu bukan theta. Tapi yang di sini itu tetanya. Gitu. Nah, di trigonometri ini ada nih sudut yang berseberangan gitu. Kalau di sini theta, di sini bukan, tapi di sini theta. Gitu ya. Jadi tetanya bisa kita tulis di atas ini. Gitu ya, di trigonometri ada. Jadi θ itu di sini. Nah, di sini karena di ini tuh E2x-nya itu di samping sudut, maka yang ini tuh jadi apa? Jadi sin atau cos? Jadi apa? Ada yang masih ingat nggak? Jadinya E2x-nya jadi apa? Kos bukan bang. Bener. Tadi siapa yang jawab? Cos. Azahra Zakiyah. Az-Zahra. Zatnya satu aja bang. Oke, Az-Zahra. Zat ya, Zakiyah. Bener ya. Karena di arah sumbu x ini tuh bersampingan sudut kan, bersampingan sudut. Maka di sini dikasih cos theta. Berarti yang y-nya ini, yang y-nya itu jadi sin E2 sin theta. Oke, pokoknya ingetin kalau di samping sudut dikasih cos, kalau yang enggak itu dikasih sin. Tuh. Nah, tapi pertanyaannya ini berapa nih nilainya? Ada yang tahu nggak tetanya itu berapa nih? Ada yang tahu nggak tetanya berapa? 53. 53. Benar. Tadi siapa yang jawab 53? Yang jawab tadi siapa? Paskah bang. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa 53? Bener 53, tapi kenapa 53? Biar teman-teman yang lainnya juga tahu nih, kenapa 53? Itu pakai rumus sin bang. Itu sin demi itu berarti 0,4 dibagi 0,5. Terus di arc sin. Oke, bener. Oke, bener ya. Jadi ini sebentar. Ini coba saya barui lah gambar yang ini ya, biar lebih enak melihatnya. Ini saya coba jelasin ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi ini kan bentuk segitiganya ya, segitiga yang dibentuk di sini. Nah, di depannya ini itu nilainya 0,4. Terus yang ini sampingnya itu 0,3, yang miringnya itu 0,5. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan trigonometri ya. Kalian bisa pakai sin, cos, tangen, itu bisa nih. Karena ketiganya ini kita diketahui nilainya. Bebas, mau pakai yang mana bebas. Karena ketiganya ini diketahui. Nah, terus di sini, supaya lebih enak ya, saya coba pakai sin aja lah. Kayak kata si Pasca tadi ya. Kita coba pakai sin. Sin theta. Sin theta itu kan depan ya. Depan dibagi miring. Nah, depannya itu nilainya ini ya, 0,4 nih. 0,4. Miringnya itu 0,5. Nah, 0,4 dibagi 0,5 itu hasilnya sama dengan sekitar 0,8 ya kan. Ya, 0,4 dibagi 0,5. Hasilnya itu sekitar 0,8. Tapi ini tuh masih dalam bentuk sin theta. Nah, kita pengen nyari tetanya aja nih. Caranya gimana? Jadi, kalau kita pengen nyari tetanya aja, berarti theta itu sama dengan kita tulis aja ARC gitu ya. Kita tulis aja ARC. Terus kita tulis nih, ini tuh sin ya, berarti kita tulis sin. Terus kita buka kurung, masukin nilainya. Nilainya 0,8. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator itu hasilnya sekitar 53,1 derajat. Itu. Bingung bang, cara pakai kalkulatornya gimana? Nggak ada di kalkulator ARC. Nah, kalau kalian bingung, kalau kalian pakai kalkulator ini ya, scientific ya, apa itu? Ya, kalau kalian pakai itu, kalian klik dulu shift. Habis itu kalian klik sin ya. Kalian klik shift, habis itu klik sin, habis itu masukin nilai 0,8. Nanti akan dapat nilai ini, 53,1 derajat. Gitu, oke? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Kita lanjutin di sini E2X
E2X nilainya udah ada nih. E2 cos 53,1. Jadi E2 itu sama E2X itu E2 cos 53,1 derajat. Terus ditambah E2Y sin 53,1 derajat. Terus jangan lupa ya, kalau di arah sumbu X itu nilainya I, yang di arah sumbu Y, J. Ini I, ini J. Sampai sini saya pengen tanya dulu deh, ini kira-kira udah betul apa belum? Ayo. Gimana, ada betul atau belum nih? Bingung bang. Ayo, mana nih? Udah betul belum? Masih belum bener bang. Salah bang. Saya bingung. Gak tahu betul atau salah. Gimana? Betul nggak kira-kira? Jawab aja. Betul atau enggak gitu. Cuman 2 pilihan itu doang. Betul atau enggak? Gimana? Ayo. Tebak. Betul bang. Tadi siapa yang jawab betul? Made bintang Raisa bang. Apa? Cuman dengar bintangnya doang. Made bintang Raisa. Made bintang. Ada yang jawab salah nggak? Ada nggak nih tim yang jawab salah? Ada nggak? Jawabannya salah. Kenapa? Kita lihat nih, E2Y. E2Y arahnya kemana? Ke bawah. Kalau ke bawah artinya di sini negatif. Ya kan? Karena ke bawah ini negatif. Ya. Karena E2Y arahnya ke bawah. Jadi negatif. Gitu. Gak apa-apa, walaupun pengen kalian aktif aja gitu. Walaupun kalian jawab benar atau salah itu sebagai nilai keaktifan. Gitu. Oke ya. Jawab aja lah pokoknya. E2 nih. E2 itu nilainya ini ya, kita masukin ya. E2 itu nilainya 1,8 dikali 10 pangkat 5. Terus di sini cos 53,1 derajat, di sini dikasih I. Terus E2Y. Ini Y-nya hilangin ya, lupa ya. Di sini lupa nih. E2 aja. Oke, nah di sini E2 kita masukin. E2 itu 1,8 dikali 10 pangkat 5. Terus di sini dikasih sin 53,1 derajat. Di sininya J. Nah, yang ini kita hitung dulu nih. Yang bagian cos ini itu kalau dihitung, yang ini ya, 1,8 dikali 10 pangkat 5 cos 53 ini kalau dihitung hasilnya itu 1,08 dikali 10 pangkat 5 I. Yang ini kalau dihitung hasilnya jadi 1,43 dikali 10 pangkat 5 J. Gitu. Jadi udah deh, kita udah dapet nih nilai E2-nya, vektor E2. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada nggak? Oke, nggak ada ya. Oke, aman lah ya, aman. Oke, nah karena ini nggak muat ya, kita coba tambahkan slide lah ya. Kita di sini pakai slide kosong. Karena kita udah sampai ke langkah kedua ya, udah langkah kedua, berarti kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga nih, langkah paling akhir. Langkah 3. Nah, karena kita udah dapat vektor S1 sama vektor E2-nya, berarti kita bisa cari langsung EP-nya. Nah, EP itu sama dengan vektor ya, vektor dari E1 ditambah sama vektor E2. Gitu. Ini sama persis nih kayak di langkah kayak di soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 tadi kan ini langkah 3-nya nih. Jadi kita nyari yang ditanya, kita jumlahin aja vektor-vektor yang kita cari tadi. Gitu. Jadi mirip lah. Nah, ini tinggal kita masukin aja vektor S1 ya. Vektor S1 itu nilainya ini nih 3,9 dikali 10 pangkat 5. Jadi kita tulis 3,9 dikali 10 pangkat 5. Ini itu dalam bentuk J ya. Ini J.
tambah E2. E2 itu nilainya ini 1,08, kita tulis 1,08 dikali 10 pangkat 5. Ini itu I ya. I, habis itu dikurang 1,43 dikali 10 pangkat 5. J ya, 1,45 J. Nah, habis itu kita lihat ya, yang mana yang bisa kita operasikan. Di sini kan ada J ya, ada bagian J, komponen J. Yang ini ada komponen J. Jadi komponen J ini bisa kita hitung. Ya kan, kita hitung nih. Tapi sebelum kita hitung, kita tulis dulu yang I-nya. I-nya itu ada di depan. Jadi ini kita tulis duluan yang I-nya ini 1,08 dikali 10 pangkat 5 I. Habis itu 3,9 dikali 10 pangkat 5 dikurang 1,43 dikali 10 pangkat 5. Nah ini kalau kita kurang itu hasilnya sama dengan plus 2,47 dikali 10 pangkat 5. Itu ininya belakangnya J. Satuannya Newton Coulomb. Jadi ini besar medan listrik di titik P. Gitu. Sampai sini di akhir soal nomor 3 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gimana? Pusing ya? Bisa nggak? Bisa aman nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Saya tanya dulu deh, bisa atau enggak deh? Mana bisa ya? Cukup bang. Oke, cukup lah ya. Kalau cukup, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, sebenarnya soal nomor 4 ini tuh susah banget ya. Susah banget nih pokoknya. Ini susah banget. Jadi, saya terakhiran aja lah ya. Karena takutnya kalau kalian ngerjain yang susah dulu, ntar yang mudahnya itu malah nggak diperhatiin, jadi bingung. Kita coba soal nomor 5 dulu nih. Soal nomor 5 ini tuh soal terakhir sebenarnya. Jadi ada 5 soal. Soal nomor 4 kita skip. Jadi kita masuk ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu berkaitan sama dipol listrik. Nah, saya pengen tanya dulu deh, dipol listrik itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Minggu 1. Dipol listrik. Ada yang masih ingat nggak? Di kimia juga ada sih dipol. Dipol. Dua buah muatan yang memiliki besar yang sama namun berbeda jenis bang. Betul, tadi siapa yang jawab? Fasih bang. Kasih. Fasih pakai F. Fasih. Bener ya. Jadi di sini kalau kita lihat pematerinya dikit, dipol listrik itu muatan yang terdiri dari buah muatan yang besarnya sama tapi berbeda tandanya. Jadi misal saya punya muatan plus 3 kolom gitu. Saya punya muatan plus 3 kolom. Berarti muatan yang satunya, muatan yang kedua itu nilainya minus 3 kolom. Gitu. Jadi dua muatan yang nilainya sama tapi tandanya ini beda. Gitu. Nah, terus di dipol ini ada yang namanya momen dipol, disimbolkan dengan P. Tulis aja ya persamaannya. Sebenarnya udah ada di sini, cuman saya tulis lagi aja. Jadi momen dipol itu P itu sama dengan I dikali L. Nah, Q itu ini tuh muatan. Ini sama kayak yang sebelumnya, Q itu muatan. Sedangkan L itu jarak antara dua muatan ya. Jadi antara muatan ini tuh ada jaraknya itu L. Jadi ini saya tulis aja jarak. Selanjutnya di sini itu bila dipol berada dalam ruang yang bermedan listrik, maka dipol akan mengalami momen gaya. Momen gaya itu disebut juga torsi atau kalau di modul ini tuh disebutnya torka. Sama aja sebenarnya. Bisa disebut torsi atau juga torka. Jadi kalau momen dipolnya ini, si muatannya ini ya, dua muatan ini tuh ditaruh di medan listrik, maka nanti akan ada momen gaya atau torka. Nah, di sini untuk persamaannya itu ini ya, ada penurunan gitu ya, penurunannya panjang banget. Jadi saya pengen pakai yang ini aja. Jadi
momen gaya atau torka itu simbolnya T. Jadi T itu torka, besarnya itu P cross E. Jadi kita tulis P cross E. Gitu ya. Jadi ini saya tulis dulu keterangannya. P itu, ini udah tahu ya, P itu momen dipol. Momen dipol. Nah ini kan udah ada nih, P itu momen dipol. Terus E itu medan listrik. Medan listrik. Nah terus di sini kalau kita pengen ngilangin crossnya ini, crossnya itu kita bisa hilangin, tapi kita kasih sin di sini ya, sin theta. Gitu. Jadi bisa kita tulis PE sin theta. Gitu. Oke. Jadi torka itu PE sin theta. Atau P-nya pengen saya ganti deh sama QL. Jadinya P-nya itu diubah jadi QL. P-nya berubah jadi QL, E-nya kita tulis ulang sin theta. Jadi ini besar dari si torkanya. Nah, sekarang kita coba masuk ke soalnya. Soal nomor 5. Dipol listrik terdiri dari muatan plus 2E dan minus 2E. Jadi ini bisa saya tulis aja lah. Q1 itu sama dengan plus 2E. Terus Q2-nya itu sama dengan minus 2E. Terpisah sejauh 0,78 nanometer. Berarti ini tuh L ya. L-nya sama dengan 0,78 nanometer. Ini kita nulis diketahui ya. Jangan lupa, pokoknya diketahuinya jangan lupa. Dipol tersebut diletakkan dalam pengaruh medan listrik yang besarnya 3,4 dikali 10 pangkat 6 Newton Coulomb. Jadi di sini kita punya medan listriknya sama dengan 3,4 dikali 10 pangkat 6 Newton Coulomb. Hitunglah besar torka. Jadi di sini hitunglah ya, berarti kita udah ke ditanyanya nih. Ditanya hitunglah besar torka pada dipol jika momen dipol A paralel. Jadi yang A itu yang ditanya itu torkanya. Jika momen dipolnya itu paralel ya, saya tulis aja di sini paralel gitu. Terus yang B, jika si momen dipolnya itu tegak lurus, jadi saya tulis torkanya. Terus momen dipolnya itu tegak lurus. Saya tulisnya gini ya, ini tegak lurus nih. Terus yang C, anti paralel dengan medan listrik. Yang C, yang ditanya torka saat anti paralel. Anti paralel gitu. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita jawab ya, di sini saya pengen tulisin dulu persamaan torkanya ya. Torkanya kan persamaannya tadi kan udah kita tulis ya. Torkanya tadi persamaannya itu ini ya, QLE sin theta. Atau saya tulisnya PE sin theta dulu ya. Torka itu PE sin theta. Terus P-nya itu kita ubah jadi QL, jadinya QLE sin theta. Ini rumusnya ya. Rumusnya saya tulis dulu di sini supaya teman-teman ingat ya. Nah, sekarang kita coba jawab dulu yang A ya. Yang A. Yang A itu torka saat paralel. Nah, kalau paralel itu kita gambar dulu deh si dipolnya ya. Si dipolnya kita gambar dulu. Di sini ada muatan plus 2E. Terus di sini ada muatan negatif 2E. Nah, terus ini tuh terpisah ya, terpisah sejauh L. Nah, ini dipol nih. Nah, ini tuh dipol. Nah, terus di sini ada medan listrik ya. Medan listriknya itu paralel. Berarti kalau paralel, itu medan listriknya itu arahnya kayak gini. Arahnya itu kayak gini pokoknya. Gitu. Nah, terus kalau yang B saya tulis di sini. Yang B, saat gak lurus. Nah, saya gambar ulang nih momen dipolnya. Ini muatan plus 2E ya. Plus 2E. Ini muatan negatif 2E. Terus terpisah sejauh L. Nah, karena di sini itu medan listriknya tegak lurus, berarti medan listriknya itu arahnya ke atas ya kan. Dia tegak lurus nih sama dipolnya. Jadi arahnya ke atas. Nah, ini tegak lurus. Terus yang T. Ini agak saya panjangin dikit deh. Ini bentar ya. Ini yang T. Yang T itu torkanya saat anti paralel. Bentar.
Jadi kita gambar dulu si dipolnya. Ini plus, ini minus, ini plus 2E, ini minus 2E, terus terpisah sejauh L. Kalau antiparalel berarti dia kebalikan dari paralel. Paralelnya itu kan ke arahnya kanan ya, panahnya ke kanan. Berarti kalau anti arahnya ke kiri. Gini. Oke gitu ya, arahnya ke kiri kalau antiparalel. Nah, sekarang kita coba balik rumusnya. Kita jawab yang A. Rumusnya itu kan ini ya, T sama dengan QLE sin theta. Nah, pertanyaannya pada saat kasus A paralel ini ya, saat kasus A ini kan paralel. Pertanyaannya tetanya itu berapa? Ada yang tahu nggak tetanya berapa? 0 bukan bang? Bener. Siapa tuh yang jawab? Nur Laila bang. Nur pakai I ya, Laila gini ya. Pakai I bang. Oh, pakai I. Oke. Bener ya. Jadi ini tuh 0 sudutnya. Gitu ya, 0. Jadi kalau kalian masih ingat ya dalam ini ya, dalam sudut-sudutan ya kan, dalam sudut-sudutan ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sudut itu bergeraknya dari ini ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi sudut itu arahnya tuh gini. Jadi kalau masih dalam arah sini, masih di sini sudutnya, ini tuh masih 0 derajat nih. Tetanya masih 0 derajat. Jadi di sini katanya 0. Jadi bisa kita tulis sin 0. Ini kita tulis aja QLE. Sin 0 itu berapa? Ada yang tahu nggak? Sin 0. 0 bang. Bener. Jadi kalau sin tanya itu 0, maka 0 dikali QLE hasilnya 0. Jadi torkanya sama dengan 0. Tadi siapa deh yang jawab 0? Yang jawab 0 tadi siapa? Ayo. On mic aja, on mic dong. Saya nggak bisa lihat nih. Atau boleh deh, tulis aja di kolom chat deh, biar cepat juga ya. Tulis aja di kolom chat. Kartika bang, Kartika. Terus siapa lagi? Dwi Sofi bang. Dwi Sofi, oke. Ada lagi nggak? Enggak yang ada ya? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Yang B rumusnya sama ya. QLE sin theta. Tetanya berapa nih di soal yang B? 90 bang. 10 bang. Benar. Yang jawab tadi siapa nih? Yang jawab 90. Banyak deh tadi. Tulis aja deh. Bang. Ini aja deh, tulis aja deh di kolom komentar. Nanti saya jadiin nilai plus lah. Nilai plus lagi, nilai keaktifan. Tulis aja di kolom komentar. Kolom chat. Emang YouTube. Kolom komentar. Kolom chat ya, tulis aja di kolom chat. Jadi benar ya. Jadi tetanya itu di sini tuh 90. Karena tegak lurus itu kan di sini ya sudutnya. Kalau kita gambar ke grafik yang ini, di sini kan. Ya kan? Tegak lurus kan di sini. Mana di sini tuh tetanya itu 90 derajat. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis T sama dengan QLE sin 90 derajat. Nah, karena sin 90 derajat itu bukan 0, berarti kita harus hitung nih ya. Jadi kita hitung dulu. T sama dengan Q. I-nya itu kita pakai yang positif aja ya. Karena di sini kan muatannya sama ya, cuman beda tanda. Kita pakai aja yang positif. Jadi Q-nya itu 2E. Jadi 2E LE sin 90 derajat. Terus juga jangan lupa jaraknya ini kita ubah ke meter. Jadinya dikali 10 pangkat minus 9 ya. Karena di sini tuh nano nih. Jadi tinggal kita masukin aja T sama dengan 2E. E itu muatan elektron ya. Muatan elektron itu nilainya 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Jadi ini tuh si E ini ya. Ini nilai E. Itu. Terus kita kali sama L. L-nya itu 0,78 dikali 10 pangkat minus 9.
Terus dikali E ya, karena nggak muat saya taruh di bawah aja ya E-nya. E itu nilainya 3,4 dikali 10 pangkat 6. Habis itu sin 90 hasilnya 1. Nah ini tinggal dihitung aja nih. Kalau dihitung itu hasilnya berapa ya? Hasilnya itu di sini 8,5 dikali 10 pangkat minus 22. Nah nilai keaktifan nih satuannya apa? Ada yang tahu nggak satuannya apa? Nanometer, Bang. Nanometer bang. nm. Oke bener ya, tulis di kolom chat ya. Nama yang nyebutin tadi tulis aja di kolom chat. Satuannya nanometer. Benar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang C. Oke. Sama ya, kita lanjut ke yang C. Yang C itu rumusnya kita tulis lagi nih. E sama dengan QLE sin theta. Theta-nya berapa nih sekarang? 180 derajat. Benar ya. 180 bang. 180. Theta-nya sama dengan 180 benar. Yang jawab tadi tulislah di kolom chat tuh namanya siapa. Jadi di sini ya buat teman-teman yang belum tahu kenapa 180. Karena ini tuh kan arahnya kan ke kiri ya. Ke kiri itu kan di sini nih. Nah, jadi di sini tuh kalau sudut-sudutan tuh 0, 90, ini 180. Nah, di sini berarti kita tulis nih QLE sin 180. Nah, sin 180 hasilnya 0. Jadi QLE dikali 0 hasilnya itu 0. Jadi nilai torsinya saat antiparalel hasilnya sama dengan 0. Tuh. Ya gampang ya, mudah ya. Mudah lah ya. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 6? Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke soal nomor terakhir nih. Ini, kita coba inilah supaya tepat waktu lah. Kita coba kejar di soal nomor 4. Ini agak susah sih sebenarnya. Cuman waktu itu ya, waktu tahun lalu ya, sharing aja sih. Waktu tahun lalu itu kan kalau mau ujian itu kan biasanya kan dikasih kisi-kisi ya. Hamin 2 hari biasanya dikasih kisi-kisi. Nah kalau di tahun lalu itu kisi-kisinya itu muncul nih. Soal nomor 4 ini di kisi-kisi muncul. Ini tuh terkait dengan medan listrik muatan kontinu. Muatan kontinu. Ini keluar nih di kisi-kisi. Jadi saya harap teman-teman bisa paham lah ini. Walaupun susah, harap teman-teman paham. Ini tuh sebenarnya mudah, tapi nanti kebanyakan matematikanya. Nanti saya jelasin fisikanya itu sampai mana gitu. Nanti kalian matematikanya ya urusan kalian lah. Urusan matematika ya. Kita coba aja ya, kita jawab ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambarnya itu kayak gini. Di sini tuh ada batang yang mana ini tuh punya muatan positif. Jadi di bawah ini tuh muatan positif Q sama dengan 7,8 picocoulomb. Jadi di sini kita punya I-nya itu sama dengan 7,81. Pico tuh berapa? Ada yang tahu nggak pico? 10 pangkat 9 bang. 10 pangkat berapa? 9? Iya. Iya bang. 12, Bang. Min 12 ya. Kalau 9 itu nano gitu. Oke, tadi yang udah jawab di 10 pangkat minus 9 sama 10 pangkat berapa? 12 ya. Kalian tulis di kolom chat sebagai nilai keaktifan ya. Tulis namanya biar saya catat nanti di akhir. Ini picocoulomb. Tersebar merata sepanjang batang tipis non-konduktor dengan panjangnya L sama dengan 14,5 cm. Di sini L-nya sama dengan 14,5 cm. Terus yang ditanya, ini diketahuinya. Terus ditanya ya, saya tulis di sini ditanya. Tanya A, besar, dan B, arah relatif terhadap sumbu X positif, medan listrik di titik P. Jadi yang ditanya itu A itu besar dari medan listrik di titik P. Terus yang B itu arahnya. Yang B arahnya. Medan listrik
pada titik P pada jarak R-nya itu sama dengan 6 cm dari batang. Jadi di sini titik P terhadap batang itu ada jarak R yang nilainya itu 6 cm. Ini kita tulis, jadi R-nya itu sama dengan 6 cm. Waduh. Oke. Tes. Masih masuk nggak suaranya? Masih bang. Masih bang. Masih bang. Soalnya tadi ini agak ngedip ya listriknya, takutnya wifi-nya terputus. Jadi ini bisa keluar gitu saya. Oke ya, kalau misalkan nanti keluar, nanti kabarin aja ya, kabarin di WA. Oke, ini udah ya, udah ditanyanya udah ada. Sekarang kita jawab. Nah, kalau kayak gini itu bingung kita. Kita tadi kan cuman muatan diskrit ya, sekarang muatan kontinu. Jadi muatannya itu tersebar merata kayak gini. Nah, di sini saya pengen coba gambar ulang ya gambar ini. Gambar ini saya coba gambar ulang di bawah sini. Ini saya coba gambar ulang ya. Anggap aja gambarnya bagus lah ya. Ini saya gambar ulang. Terus di sini itu ada titik P di tengah-tengah ya. Ini ada titik P. Ini saya titik-titikin aja lah ya. Titik. Ini jaraknya R. Nah, ini titik P. Nah, di sini panjangnya kan L ya. Kita bisa lihat ya panjangnya ini L. Saya pengen ini tuh bagi dua gitu. Jadi ini tuh titik 0 ya, titik 0. Berarti kalau 0 ini ke sini itu jarak L per 2. Oke. Jadi saya bagi dua lah. Terus yang di sini tuh L per 2 juga. Cuman kalau dalam koordinat Kartesius ya, ini tuh jadi minus. Gitu ya. Kalau di sebelah kanan dari 0, sebelah kanan dari 0 itu plus, di sebelah kirinya itu minus. Gitu. Saya bikin kayak gitu dulu. Oke. Paham lah ya sampai sini. Bentar, ini sambil saya cas. Ini udah kayak gini. Nah, habis itu langkah berikutnya, karena ini itu kontinu ya, semua di sepanjang batang ini tuh ada muatan. Kita coba tinjau bagian kecil aja dari si batang ini, batang tipis ini. Pengen tinjau di sini aja nih. Saya pengen tinjau sejauh dx aja. Kalau di matdas itu kan ya, kalau kalian masih ingat di materi volume benda putar, itu kita bisa kayak partisi gitu. Kita ambil potongan kecil panjang dx. Gitu ya, ingat di matdas. Terus jarak dari sini ke sini itu x. Gitu, di matdas ya, ingat ya, di matdas ini ada nih kayak gini. Di volume benda putar metode tabung kalau nggak salah. Ambil potongan kecil kayak gini dx, terus jarak potongan kecil ke titik ini itu x. Gitu. Nah, terus kita lihat ya, ini kan muatannya positif ya. Muatannya positif. Berarti nanti ini itu kalau kita pengen lihat di medan ya. Ini saya coba rapin dulu. Medannya nanti arahnya kemana? Ada yang bisa tahu nggak arah medannya? Ini kan di sini ya. Nah, arah medannya itu, pertanyaan saya arahnya itu ke sana, ke bawah sini. Mana? Ke kiri atas atau ke kanan bawah? Ke kiri atas bukan bang? Betul. Betul ya. Kenapa ke kiri atas? Karena muatannya positif, muatan batangnya ini. Kalau muatannya positif kan menjauhi ya kan? Masih ingat gak tadi di awal-awal? Kalau muatannya positif, arah medannya itu menjauhi. Berarti kalau kita meninjaunya di sini, berarti dia tuh menjauhi gini. Gitu ya. Benar tadi. Tulis namanya di kolom chat ya, sebagai nilai keaktifan. Jadi benar, ini saya rapiin. Arah medannya itu, ini tuh ke, ini ya, ke kiri atas gini. Gini. Oke. Nah, ini tuh si medan listrik di titik P. Nah, tapi ingat di sini. Ingat ya, karena kita meninjaunya itu cuman sekecil dx ini, cuman bagian kecil, maka di sini itu juga bagian kecil DEP. Gitu ya. Jadi medan listriknya itu cuman bagian kecil di sini doang. Itu. Nah, habis itu di sini kita bisa tentuin ya, di sini kita kasih aja theta di sini. Karena bentuk sudut di sini kita dikasih di sini tuh theta. Maka nanti ini tuh bisa kita uraikan ya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya. Ini kita coba uraikan ya. Ini kita uraikan terhadap sumbu X, jadinya D, E, P, X. Gitu. Karena diuraikan terhadap sumbu X. Yang ini jadinya D, E, P, Y. Karena diuraikan terhadap sumbu Y.
tetanya tuh di ini. Itu ya. Ini lebih ke matematik sebenarnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut Bang. Oke. Nah, kita udah Lanjut, meninjau Bang. yang sebelah kanan sekarang. Kita udah meninjau sebelah kanan. Sekarang saya pengen tinjau juga nih yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri coba kita tinjau di sini ya. Ini sebelah kiri. Panjangnya sama juga ya. Panjangnya kita ambil panjang dx. Terus jaraknya juga sama. Ini x gitu. Nah, berarti di sini ada medan listrik juga nih yang dihasilkan ya. Gini. Nah, medan listriknya sama namanya. Namanya itu EP. Medan listriknya itu medan listrik di titik P. Karena kita mengambil dx di sini, maka di sini kita kasih d juga. Itu jadinya DEP. Mirip ya, nilainya sama nih. Mirip. Oke, mirip. Ini saya hapus. Nah, terus di sini sama juga. Saya kasih di sini tuh theta. Itu maka ini bisa kita uraikan. Ini kita uraikan ke arah sumbu x jadinya DEP x. Di sini tetanya. Terus kita uraikan juga ke arah sumbu y. Kalau ke arah sumbu y hasilnya apa? DEPY juga ya. Nilainya DEPY. Jadi bisa saya tulis di sini tuh DEPY. Udah gitu. Nah, ini udah sampai sini udah gampang nih. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Nggak ada ya. Nah, terus kalau nggak ada, kita coba perhatiin ya. Kita coba lihat sumbu x. Sumbu x. Sumbu x kita lihat ya. Di sini ada dpx ke arah kanan, yang ini ada dpx ke arah kiri. Ya kan? DEPX, ini DEPX juga. Berarti nanti di arah sumbu x itu medan listriknya itu 0. Dan listrik sama dengan 0. Kenapa? Karena saling menghilangkan ya. Jadi kanan, yang sebelah kanan dikurang sama yang sebelah kiri. Jadi saling menghilangkan. Gitu. Oke? Paham ya? Di sumbu x-nya hilang. Nah, terus berarti di sini medan listrik di T itu cuma medan listrik yang ada di arah sumbu Y doang. Yaitu yang ini sama yang ini. Gitu ya. Saya tulis lah ya di sini. Jadi medan listrik di titik P itu cuma medan listrik yang ada di sumbu Y yang nilainya itu EPY terus ditambah sama, karena sama-sama ke atas ya, ditambah sama DEPY juga. Gini. Oke? Sampai sini paham nggak? Di medan listriknya cuma ini. Ya, oke. Nah, sampai sini tuh fisikanya udah selesai nih. Fisikanya udah selesai. Sekarang kita akan coba main ke matematiknya. Matematiknya ya, kita main ke matematiknya. Nah, tadi kita cuma meninjau bagian kecil dx yang ini ya. Kita cuma meninjau bagian kecil yang ini. Tapi kita kan pengen meninjaunya seluruh batang ya. Kita pengen meninjau yang batang ini dulu deh. Pengen meninjau medan listrik yang dipengaruhi oleh batang yang ini. Nah, berarti ini kita perlu integral. Integralnya dari mana? Dari minus L per 2 sampai 0. Ya, di matematik. Jadi di sini dari minus L per 2 sampai 0. Tuh. Oke. Nah, kemudian yang di EPY nih. Kita pengen coba tinjau medan listrik yang ditimbulkan muatan yang ini. Dari 0 sampai L per 2. Jadi integralnya di sini dari 0 sampai L per 2. Gitu. Mantap ya. Oke, sampai sini bisa ya, bisa. Oke. Nah, kalau udah sampai sini, kalian harus ingat ini di matdas ya, matdas 1 nih. Kalian punya aturan integral. Kalau ininya sama ya, batas atas yang ini sama batas bawah yang ini itu sama. Jadi ini tuh kalau saya dulu ngajarinnya ini tuh bisa saling menghilangkan gitu. Jadi kita bisa ambil batas bawah yang ini sama batas atas yang ini. Jadi ini bisa saya tulis integral minus L per 2 sampai L per 2. Jadinya juga sama kan? Jadi tinggal kita tulis aja sekali. D, E, P, Y. Gitu. Mantap ya. Ini harusnya anak matematika bisa nih. Oke.
Di sini bisa ya, bisa. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman bang. Ya aman ya. Fisikanya udah selesai kok ini. Kita belajar matdas sedikit. Nah habis itu kalau di matdas itu kalau kita nemuin integral kayak gini itu sebenarnya ada sifat lagi. Sifat mulu bang. Di kan ini kan sama ya. Panjang ini kan sama nih. Panjang ini sama yang ini tuh sama panjangnya. Ya kan? Ini sama dengan yang ini. Gimana kalau kita hitung salah satu aja? Kita hitung yang ini ya. Hitung panjang yang ini kali 2. Kalau kita ngitung panjang yang ini ya, ngitung panjang yang ini terus kita kali 2, itu kan sama aja kita ngitung ini sampai sini. Gitu. Nah, maka dari itu di sifat integral itu ini tuh bisa kita tulis jadinya 2 integral kita hitung salah satu aja, ini sampai sini. 0 sampai L per 2 0 sampai L per 2 D E P Y gitu. Ini di matdas nih. Oke, sampai sini ini udah nih ya. Aman lah harusnya ya. Di matdas 1. Habis itu lah kayaknya fisikanya ada tambahan sedikit lah fisikanya. Ini catatan-catatan juga. Karena di sini kasusnya itu batang ya. Kasusnya batang. Kalau batang itu nanti ada yang namanya rapat muatan. Rapat muatan pada batang ya. Rapat muatan pada batang itu disimbolin sama lambda. Yang mana lambda ini itu nilainya itu sama dengan muatan dibagi panjangnya. I dibagi L. Berarti kalau kita pengen nyari muatannya aja ya, kita pengen dapetin muatannya aja, berarti muatan itu sama dengan L-nya dikali lambda ya. Lambda dikali L. Cuman dibalik doang. Jadi ini tuh rumus muatan pada batang. Gitu. Habis itu di sini juga saya pengen coba review lagi terkait dengan medan listrik ya. Medan listrik. Nah, medan listrik itu kan ini ya, E sama dengan K Q dibagi R pangkat 2. Di sini mutlaknya nggak saya tulis dulu ya biar lebih mudah. Ya kan, ini kan rumus medan listrik ya, di awal tadi E sama dengan K Q R kuadrat. Nah, di sini karena saya tadi meninjaunya itu D ya, di sini DE. Berarti kalau kita punya DE medan listrik, berarti ini tuh bisa kita tulis K, Q-nya itu berubah jadi DQ per R pangkat 2. Ya, jadi kalau E itu saya kasih DE di depannya, maka Q-nya itu ada D-nya, DQ. Tuh. Sehingga ini tuh bisa saya tulis menjadi sama dengan 2 integral 0 sampai L per 2 yang DE-nya ini itu bisa kita tulis K DQ per R pangkat 2. Gitu. Nah, terus di sini ada Y ya. Kalau di sumbu Y berarti di sini dikasih sin ya kan. Oke, masih ingat lah tadi ya. Kalau di samping sudut itu kan di sumbu X, maka di sini itu dikasih cos. Terus yang nggak di samping sudut kan di sumbu Y, maka dikasih sin. Maka dari itu di sini kita tambahin sin. Sin eta. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini udah selesai banget fisikanya. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bingung bang. Kalau bingung nanti bisa ini aja lah ya, bisa ditonton ulang recordnya. Intinya tanya itu kayak gini. Dan ini tuh keluar di kisi-kisi UTS tahun lalu. Gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa paham lah yang ini. Terus kalau udah sampai sini, saya pengen cari R-nya dulu ya. R-nya kan kita belum tahu kan. Jadi kalau kita gambarin ini ya, kita gambarin ulang tadi. Di sini tuh ada batangnya ya. Ini batang kayak gini. Terus di sini tuh titik ini. Coba gambarin salah satu aja biar enak ngelihatnya. Ini tadi DX. Terus ini tuh jaraknya X ya kan. Terus panjang titik P ini terhadap si batang ini tuh R. Nah, terus di sini tuh kan ada jarak ya kan. Nah, R yang ini ya, R yang ini itu jarak dari muatan ini ke titik P. Berarti R-nya itu ini. Gitu ya. Jadi R yang ini, R pangkat 2 di bagian sini, ini tuh R ini. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan Pitagoras ya. Jadi di sini itu R, yang ini tuh X ya, ini X, ini tuh R besar. Nah, dengan Pitagoras kita bisa tahu bahwa R itu sama dengan akar dari sisi depannya dipangkatkan 2, ditambah sisi sampingnya dipangkatkan
2. Gitu. Oke, itu udah dapat R. Sekarang kita cari sin. Sin itu, sin theta ya. Sin theta itu kan depan per miring. Depannya itu ini ya. Ini depan nih. Depan itu sama dengan R. Terus miringnya ini ya. Miringnya itu R kecil ya. Miringnya ini ya. Ini miring. Miring. Miring itu R kecil. R kecil nilainya ini ya. Akar R pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Jadi ini bisa saya tulis akar dari R pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Gitu. Jadi R-nya itu kita udah dapat, sin-nya juga udah dapat. Tinggal kita masukin ke dalam sini. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gimana? Ada nggak? Oke, kalau sambil nunggu siapa tahu ada yang mau nanya, ini sambil saya tulis ulang di slide berikutnya ya. Ini EP-nya, jadi kita udah tahu 0 sampai L per 2. Saya tulis ulang yang ini. K dq R pangkat 2. K dq R pangkat 2. Terus sin theta. Sin theta. Terus kita udah tahu bahwa nilai R-nya tadi itu ini ya. R akar R pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Jadi akar dari R pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Terus kita udah tahu nilai sin theta-nya R dibagi. Jadi sin theta-nya itu sama dengan R dibagi akar R pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Gini. Oke, suara saya masih kedengeran ya? Masih kedengeran nggak? Masih bang. Ya, kita lanjutkan aja ya. Nah, kita udah tahu nilai-nilai R-nya, berarti sekarang kita tinggal masukin aja. Oke, tinggal kita masukin 0 sampai L per 2. A itu kita masukin di sini. Terus dq. Dq sekalian deh ya, saya masukin dq itu. Ini ya, kita udah tahu Q itu ini. Q itu sama dengan lambda dikali L. Nah, berarti kalau dq, ya berarti dq itu sama dengan lambda dikali dl. Gitu. Jadi L-nya. L dalam kasus ini itu panjang yang ini dx. L itu panjang yang kita ambil yaitu sejauh dx. Jadi dl ini itu bisa saya ubah jadi dq sama dengan lambda dikali dx. Gini. Jadi dq itu sama dengan lambda dikali dx. Jadi bisa saya ubah ya dq itu jadinya lambda dikali dx. Terus R pangkat 2, R itu kan ini. Jadi kalau R pangkat 2, itu kan sama dengan R pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Jadi kalau R pangkat 2 ya, akarnya ini kecoret gitu. Akarnya hilang, jadi sisa yang di dalamnya doang. Tuh. Ya, paham lah ya harusnya ya. 15. Makanya R pangkat 2 itu sama dengan yang di dalam akarnya. R pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Jadi bisa kita tulis di sini R pangkat 2 tambah X pangkat 2. Terus sin theta. Sin theta udah ada, yaitu R dibagi R pangkat 2 tambah X pangkat 2. Ini ya. Ini akar ya. Jangan lupa akar. Habis itu ini suara hujannya kedenger nggak sih? Masuk nggak suara hujan di sini? Enggak ya? Enggak ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau ini hujan deras ya. Nah, di sini tuh ada K, di sini ada lambda, di sini ada R. Ini tuh kan konstanta ya. Dalam matematika itu konstanta ini. Konstanta. Konstanta itu kan bisa keluar dari integral. Jadi K, lambda, R-nya saya keluarin dari integral. Kayak gini. Jadi integral 0 sampai L per 2. Sisa yang bagian atas ini cuma X doang ya. dx, cuma dx doang. Di bawahnya ini itu, ini ya. Ini itu bisa saya ubah jadi kayak gini. Kalau kalian masih ingat di Matdas itu ya. Misalkan saya punya kotak angkat 1 nih. Terus dikali sama kotak angkat setengah gitu. Kali. Ini kan sama aja kotak angkat 3 per 2 ya. Jadi akar ini tuh jadi pangkat setengah. Ya, jadi akar ini tuh jadi pangkat setengah. Jadi pangkat setengah. Kalau ini tuh bisa saya ubah jadinya R pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Itu sebenarnya pangkat 1 ya. Terus yang akar ini tuh jadi ini.
Jadi R pangkat 2 ditambah X pangkat 2 pangkat setengah. Karena akar ya, pangkat setengah. Jadinya sama dengan, ini bisa kita tulis jadinya R pangkat 2 ditambah X pangkat 2 pangkat 3 per 2. Tuh, jadi yang bagian bawah ini bisa saya tulis jadinya R pangkat 2 ditambah X pangkat 2 pangkatkan 3 per 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut aja ya. Oke. Nah, di sini ya sebenarnya yang ini itu bisa kita hitung integralnya. Ya, bisa kita hitung. Cuman saya nggak pengen ngitung di sini. Karena kita di sini tuh belajar Fisdas, ya kan? Belajar Fisdas. Nah, ini itu bisa kalian hitung dengan Matdas ya. Matdas di modul 2. Modul 2 namanya itu teknik integralan. Ada teknik pengintegralan. Integralan. Terus metodenya apa Bang? Metodenya metode rasional. Kalian bisa hitung pakai metode rasional untuk menghitung ini. Ini nggak akan saya hitung di sini ya, karena panjang juga nanti hasilnya. Di sini saya pengen memanfaatkan sebuah aplikasi untuk bisa ngitungnya. Ini saya coba ini ya, buka websitenya ya, supaya lebih cepat dalam perhitungan. Bentar ya, bentar lagi beres kok. Oke, sebar. Ini kalian bisa pakai website ini ya, buat hitungan matematika. Ini pakai Wolfram Alpha. Bentar. Nah, ini tinggal kalian masukin aja nih yang mau dihitung integralnya. Jadi, kalau kita lihat, ini kan X dibagi per pangkat 2 ditambah X pangkat 3 per 2 ya. Ini coba saya tulis deh. Jadi, cara nulisnya gini ya. Saya tulis aja DX bagi bak kurung R pangkat 2 tambah X pangkat 2. Terus dipangkatkan 3 per 2 ya. Pangkatkan 3 per 2. Ini. Nah, ini tuh udah menghitung integral nih. Coba lihat ya. Nah ya, lama juga ya. Ya, jadi integral 1 per R pangkat 2 ditambah X pangkat 2 pangkat 3 per 2 itu hasilnya ini. Itu ya. Kita langsung pakai aja hasilnya ini. Hasilnya langsung saya masukin ke sini. Tuh, jadi hasil yang tadi itu saya masukin ke sini. Jika lambda R hasil dari integral tadi itu ini ya, saya udah tahu hasilnya tadi, udah agak hafal sedikit. Hasilnya itu X dibagi R pangkat 2 terus di akar X pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Nah, karena di sini ada batas, berarti kita pakai batas 0 sampai L per 2. Tuh. Habis itu kalau di Matdas itu kan di integral kita masukin dulu batas atasnya ke sini, terus kita kurang batas bawahnya kita masukin ke sini. Tuh kan? Jadi kita masukin ya K lambda R, kita masukin X-nya kita ganti jadi L per 2. L per 2 dibagi R pangkat 2, terus akar X-nya jadi L per 2. L per 2 pangkatkan 2 tambah R pangkat 2. Terus dikurang batas bawahnya ya. Batas bawahnya ini kita masukin ke sini. Kalau batas bawahnya kita masukin ke sini kan 0 ya. 0 dibagi sesuatu hasilnya 0. Tuh kan? Jadinya sini kita dapat bahwa FP itu sisanya ini. Jadi sama dengan K lambda R bak kurung L per 2 dibagi R pangkat 2 terus dikali akar L pangkat 2 ya kan, L pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 jadinya 4 tambah R pangkat 2. Nih. Habis itu lambdanya kita ingat ya lambda. Lambda itu muatan dibagi L, Q dibagi L. Kan? Di lambda itu Q dibagi L. Jadi kita ubah lambdanya, lambda yang ini itu saya ubah menjadi Q dibagi L ya. Ini saya hapus aja. Jadi saya ubah menjadi I dibagi L. Jadi ini rumus yang bisa kalian pakai untuk menghitung medan listrik di titik tadi. Gitu. Terus masukkan nilai yang diketahui ya. Masukkan nilai yang diketahui tadi. Ketahui.
Kalau kalian masuk nilai-nilai yang diketahui tadi, maka nilai EP-nya itu sama dengan 12,4 Newton per Coulomb. Jadi ini jawaban di soal nomor 4. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Gimana? Cukup ya? Cukup membuat gila ya? Gimana? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nggak? Ada, nggak ada ya? Kalau nggak ada, kalian screenshot ini ya, sebagai bukti absen, kalian screenshot ini dulu. Oke, screenshot ya. Screenshot saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya anggap udah kalian screenshot. Nanti bukti screenshotnya kalian kirim ke grup. Terus juga tulis nama kalian. Ya, jadi kalian kirim bukti screenshot ini sama nama kalian di grup sebagai absennya. Gitu. Karena kalau saya panggil satu-satu kayaknya sekarang ini nggak memungkinkan karena waktunya udah habis juga. Oke.